A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza, azanallahu ayyakum jami'an. Sebelumnya puji serta syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini di program Tartila IHBS kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Insyaallah kali ini kita akan membahas kaidah pengucapan tafkhim dan tarkik pada huruf lam dan ra. Apa kaidah pengucapan tafkhim dan tarkik pada huruf lam dan ra? Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelumnya kita telah membahas tentang sifat al-huruf ya. Jauh sebelumnya telah kita membahas tentang sifat huruf ya. Di antara sifat huruf dari sifat-sifat yang telah kita bahas adalah ada namanya sifat isti'la dan sifat istifal. Masih ingat ya? Sifat isti'la dan sifat istifal. Istifal. Sifat isti'la ya, huruf yang memiliki ciri khas tebal. Adapun istifal, huruf yang memiliki ciri khas tipis. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang harokat. Harokat di huruf hijaiyah atau ya huruf hidup lah kalau bahasa kita. Ya ada 3. Yang pertama fathah A, kemudian berikutnya yang kasrah I, kemudian yang dhammah U. Ada 3 harokat saja. Adapun di Indonesia kita mengenal istilah A, I, U, E, O. Kalau di Indonesia atau di huruf Latin. Sedangkan huruf hijaiyah tidak mengenal istilah E atau O. Sebagai gantinya ada istilah huruf isti'la. Ya, apa itu isti'la? Ya huruf tebal yang memiliki bunyi mirip seperti O. Ya huruf tebal yang memiliki bunyi yang mirip bunyinya seperti huruf O. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Dan huruf isti'la ini disebut juga dengan istilah huruf tafkhim, huruf yang tebal. Lawannya adalah tarkik yang tipis. Tidak bunyinya tidak mirip seperti huruf O. Huruf isti'la, huruf yang mirip bunyinya dengan huruf O. Seharusnya O itu tidak ada di huruf hijaiyah. Contohnya seperti A, I, U. Sudah. Ba, bi, bu. Berikutnya ta, ti, tu. Dan seterusnya. Tapi ada beberapa huruf yang bunyinya seperti huruf O kalau di bahasa kita. Bahasa tajwidnya disebut dengan isti'la atau bab yang lain disebut dengan tafkhim, huruf yang tebal. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Apa huruf-huruf yang tebal? Sebelumnya telah kita sebutkan di huruf istilah apa? Khussa, dal, tin, kidh. Baik, barakallahu fikum. Untuk lebih memudah dipahami, bisa dilihat di papan tulis ya. Bisa kita lihat di papan tulis ya. Barakallahu fikum. Ya. Diperhatikan. Jadi pembahasan kita adalah kaidah pengucapan tafkhim dan tarkik pada huruf lam dan ra ya. Ya. Ini pembahasan kita adalah tafkhim iya
Tafkhim, ya. Dan ikfir lam wa ra. Ini pembahasan kita, tafkhim wa tarkik atau at-tafkhim wa tarkik fil lam wa ra. Bisa ya? Kasih alif lam misalnya. Ya. At-tafkhim wa tarkik fil lam wa ra, atau kaidah yakni pengucapan tebal tipis pada huruf lam dan ra. Tadi udah saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada istilah di Arab itu hanya mengenal istilah harokat fathah, kasrah, dhammah. Mirip dalam huruf Latin ini A. Kalau ini mirip dengan U. Kalau ini, maaf, ini mirip dengan huruf I, kasrah, I, bukan E. Dan ini mirip dengan huruf U, ya. Tidak ada E dan tidak ada O. Ini tidak ada. Jadi di Arab hanya mengenal A, I, U. Jadi intonasinya A, I atau U. E tidak ada, O tidak ada. Baik, barakallahu fikum. Sebagai gantinya ada istilah apa? Tafkhim, ya. Tafkhim. Tafkhim, ya. Nama lainnya adalah al-isti'la. Al-isti'la. Al-isti'la'i. Al-isti'la. Kalau bahasa Indonesia adalah bunyi tebal. Bunyi tebal pada huruf hijaiyah. Pada huruf hijaiyah. Bunyi tebal pada huruf hijaiyah. Dan bunyi tebal pada huruf hijaiyah atau bunyi yang mirip seperti O, nah, itu terangkum oleh para ulama menjadi kalimat khusso doktin kiz. Ya, khusso doktin kiz. Jadi ada 7 huruf yang mirip bunyinya seperti huruf O. Contohnya huruf kha. Ya. Kha, ya. Sa. Ini dha. Jadi ada bunyi suara. Jadi bukan dibaca kha ketika berharokat fathah. Bukan dibaca kha. Bukan huruf A, tapi mirip huruf O. Kha, sa, ya, dha. Kalau berhuruf fathah ya, ghain, gha, ta, qa, dha. Dalam ilmu tajwid disebut dengan isti'la. Perhatikan, kalau dia berharokat fathah, ini huruf mirip suara O. Tapi kalau dia berharokat kasrah, dia mirip seperti I, disertai dengan bunyi tebal. Makanya bukan disebut dengan O. Karena ketika berharokat kasrah, dia harus tebal juga. I yang tebal. Khai. Bagaimana? Khai. Mumtaz. So bagaimana? Si. Ya. Sira. Ya. So. Si. Ahsantum. Perhatikan huruf dha, di. Taib. Gha, ghi. Jadi ada i yang tebal. Kemudian ta, ti. Qa, qi. Dha, dhi. Taib. Begitu juga dengan dhammah, dia dibaca tebal. Hu, su, bu, ru, tu, ku, dhu. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Semoga bisa dimengerti dan saya tidak cepat dalam menjelaskannya.
Ya. Jadi pada dasarnya huruf hijaiyah itu semuanya tidak tebal. Semua harokatnya kalau enggak A, I, U, tidak ada condong ke huruf U atau I. Walaupun ada pengucapan di ayat Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Tapi itu pengocilian. Ada I satu huruf di riwayat Hafs an Asim atau di mushaf kita. Kemudian ada O, ya ini di 7 huruf ini. Barakallahu fikum. Selain 7 huruf ini, itu tidak boleh tebal. Dibaca tipis. Baik. Dan ini dikhususkan disebut dengan isti'la. Nama lain dari at-tafkhim. Barakallahu fikum. Ini saya hapus. Sebentar. Selain huruf ini, huruf hijaiyah ada 28. Tidak boleh tebal. Kecuali 3 huruf yang ikut-ikutan tebal. Mau ikut-ikutan tebal. Tapi keadaan aslinya adalah tipis. Atau disebut dengan tarkik. Ya, keadaan aslinya adalah tipis, bukan tebal ini huruf. Baik, apa itu huruf yang tipis itu? Ada 3. Yang pertama huruf alif, bukan hamzah. Berikutnya adalah huruf lam, dan yang terakhir adalah huruf ro. Ya, alif, lam, lam, ro. Ini 3 huruf mau ikut-ikutan tebal seperti huruf yang di atas. Dan inilah pembahasan kita. Makanya ada pembahasan istilah tafkhim dan tarkik. Selain dari huruf isti'la. Adapun isti'la ini khusus bagi yang huruf 7 ini. Kha, sin, dad, ghain, ta, qaf, dan za. Itu huruf yang tebal atau isti'la. Atau disebut dalam ilmu tajwid isti'la yang punya sifat khusus isti'la. Adapun yang ini kadang dia tafkhim tebal, kadang dia tarkik. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Ini saya hapus ya. Barakallahu fikum. Supaya bisa kita pahami pembahasan kita ini. Barakallahu fikum. Ini adalah pembahasan kita pada huruf lam dan ra. Ya, kita tambah 1 dengan huruf alif ya. Baik, huruf alif ini bisa tebal. Ya. Kapan? Tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya termasuk huruf isti'la yang tadi yang disebut husodogtin kiz tadi, yang huruf isti'la, yang husodogtin kiz, maka huruf alif ini tebal. Karena huruf sebelumnya adalah huruf tebal. Huso, ya, khalidina fiha. Ya, alif itu adalah tanda intonasi panjang. Jadi kha itu panjang. Intonasi panjang menunjukkan ada alif dan tebal. Sama seperti qala rabbuka, qala Allah, qala. Lain dengan idza ja'akal munafiqun. Coba dilihat idza ja'akal munafiqun. Idza ja'aka. Ja tidak dibilang jo. Tidak ada mirip suara o. Bukan mirip o, tapi a. Ja. Intonasi panjangnya alif menjadi tipis. Karena huruf sebelumnya adalah huruf yang bukan isti'la, bukan huruf yang tebal. Karena huruf tebal tadi apa? Ada 7. Husodogtin kiz. Baik. Khalidin, qala, ghafir. Ghafir, huruf ghafir. Dan seterusnya. Kalau huruf alif tergantung huruf setelahnya. Kaedahnya adalah, ya, kaedahnya apa? Kalau huruf isti'la sebelumnya, maka alif tebal.
Tapi kalau huruf sebelumnya adalah huruf tipis, maka dibaca tipis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian huruf lam. Ini huruf lam ini yang gini ya. Ya. Huruf lam. Ya, ada huruf lam atau yang huruf lam kayak gini, ya. Nah, huruf lam nah sama seperti huruf alif. Kadang dia tipis, kadang dia tebal. Mau ikut-ikutan seperti huruf isti'la. Ya, barakallahu fikum. Kapan huruf lam terbaca tebal? Hanya pada satu kalimat. Namanya di kalimat labzil jalalah. Kalimatul labzil jalalah. Kalimat labzil jalalah. Atau kalimat atau kata lapas yang mulia. Apa itu lapas yang mulia? Kalimat Allah. Ya. Jadi huruf lam di sini Allah. Kadang dia tebal, kadang dia tipis. Dan tebalnya hanya pada huruf labzul jalalah. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Dalam riwayat kita ya, yang kita baca sehari-hari, karena Al-Quran itu memiliki beberapa riwayat ya. Ada riwayat Warash ya, An-Nafi ya. Ada riwayat Qalun, An-Nafi. Adapun kita adalah riwayat Hafs an Asim. Jadi hanya tebalnya di labzul jalalah, yaitu kalimat Allah. Barakallahu fikum hayakumullah ya. Kalimat Allah. Kapan dia dibaca tebal kalimat di sini? Apabila labzul jalalah ini sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau harokat dhammah. Ini dibaca tebal atau disebut dengan apa tadi? Tafkhim. Tapi kalau sebelumnya didahului oleh harakat kasrah, maka kalimat labzul jalalah ini maka menjadi tipis. Namanya tarkik. Ya, tafkhim itu tebal. Tarkik itu apa? Tipis. Maaf. Ya, jadi gampangnya tafkhim itu adalah tebal, tarkik itu tipis. Kapan? Ya, ini ya. Ini contohnya sudah saya sebutkan apa? Kaidahnya sebelumnya adalah fathah atau dhammah. Contohnya Allahu akbar. Ya. Qala Allah. Ya. Qala Allah. Ya. Qala Allah. Kemudian ada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini qala Allah. Ada bunyi O. Mirip dengan O. Di sini alhamdulillah. Tidak dibaca alhamdulillah. Enggak. Kenapa? Karena sebelumnya adalah kasrah. Kalau di sini sebelumnya adalah fathah. Baik itu di huruf lam. Jadi lam itu dibaca tebal hanya pada kalimat Allah. Kalimat yang mulia ini yaitu kalimat Allah. Dan itu contohnya apa? Kalau tebal itu Allahu Akbar. Karena sebelumnya adalah fathah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Barakallahu fikum hayakumullah. Semoga bisa dipahami ya.
kita lihat ya di dalam surah, kita praktekkan dulu sedikit ya. Kemudian kita baru mulai menganjak kepada huruf lam. Bisa di Yaman Studio memberikan saya surat. Di Al-Ikhlas bisa. Atau di surah An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Baik, perhatikan di surat ini saya akan mempraktekkan atau membaca surah An-Nasr. Bisa diikutin ya. Ana mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Barakallahu fikum, hayakumullah. Jadi di sini ada kalimat Allah, kalimat lafzul jalalah, kalimat yang mulia, yaitu kalimat Allah, ada di ayat pertama dan di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah. Idza jaa nasrullah. Ya. Jadi di sini ada suara bunyi O, huruf O, atau disebut dengan tafkhim kalau huruf di dalam ilmu tajwid ya, O. Kemudian fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi. Ya. Fi dinillah. Fi dinillah. Nillah bukan nillah. Nah, jadi cara baca lafzul jalalah atau kalimat Allah tergantung sebelumnya. Kalau dhammah atau fathah maka dibaca tebal, ada bunyi mirip O-nya. Kalau dia sebelumnya adalah kasrah maka dibaca tarkik atau tipis seperti huruf A. Bidinillah. La bukan Allah, la. Taib, ahsantum, hayakumullah. Saya kira untuk kalimat lam, lafzul jalalah bisa dipahami dengan mudah. Taib, barakallahu fikum. Ini saya hapus ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ra sukun ya. Semoga masih ada waktu sedikit ya. Kita bahas huruf ra. Bukan ra sukun ya, huruf ra ya. Huruf ar-ra'u. Ar-ra'u. Apa? Huruf ra. Ya. Ya, ini huruf ra yang ini ya. Nah, huruf ra, perhatikan, sama seperti huruf-huruf yang lain, bisa berharokat fathah. Ra dibaca
Bisa dibaca huruf kasrah, baca ri, domah ru, kemudian kalau sukun bar, bisa dibaca bur, kalau domah bisa dibaca bir. Ya, bir. Al-bir, bir. Bar, bur, ya. Burun, bur, ya. Baik, barakallahu fikum. Asalnya ro sebenarnya bukan termasuk huruf yang tebal. Ya, asalnya. Tapi dia termasuk huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Jadi bukan termasuk huruf isti'la dia. Dia termasuk huruf istifal. Asalnya dia adalah tipis. Tapi dia keadaannya sama seperti pembahasan tadi. Ya, huruf alif kadang tebal, kadang tipis. Huruf lam kadang tebal, kadang tipis. Tebalnya hanya pada kalimat lafzul jalalah kalau huruf lam. Ra ini termasuk banyak tebalnya dan banyak tipisnya, ya, banyak tipisnya. Baik. Secara umum, ra itu akan menjadi tebal ketika fathah. Ya, di sini fathah atau berharakat atas fathah. Kemudian dhammah. Dhammatun, ya. Dhammah, ya. Kemudian ketika sukun, ya. Ketika sukun dia dibaca tebal, sebelumnya fathah. Atau sebelumnya adalah dhammah. Adapun dia akan tipis ketika kasrah. Huruf kasrah sama sukun dan sebelumnya adalah kasrah. Itu keadaan secara umum ra. Tapi insyaallah kita akan perinci lebih jelas, ya, supaya lebih mudah dipahami kenapa ada ra ini dibaca tebal, di ra ini dibaca tipis, ya. Baik, barakallahu fikum. Ra, cara mengucapnya ketika berharakat fathah gimana? Ra. Tidak boleh dibaca ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ra berharokat fathah, ini ra berharokat fathah. Maka dibaca tafkhim. Apa tadi tafkhim? Bunyi huruf hijaiyah tersebut mengarah kepada huruf O. Kha, sa, dha, ta, dha, ya. Kha, sa, ya, dha, ya. Itu termasuk huruf yang bunyi mengarah kepada huruf O, bukan dibaca kha, bukan dibaca sa, bukan dibaca ko jadi ka, ya. Nah, ra juga sama, ketika dibaca tebal bunyinya mengarah kepada huruf O seperti Allah tadi, huruf lam. Sekarang ra ketika berharakat fathah mengarah bunyi O. Ar-Rahmanir Rahim, bukan dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, bukan Rahman, tapi dibaca Rahmanir Rahim. Itulah yang kita maksud dengan pembahasan tarkik, kaidah pengucapan tafkhim dan tarkik pada huruf lam dan ra. Baik, ru. Ya. Huruf ru, ya. Dibaca tebal, ya. Ruziqa, mimma ruziqna, ya. Ruziqa, ya. Ruziqa misalnya ruziqa, ya.
Ru dibaca tebal. Ru. Ru. Dia agak mirip ke ucap O. Tapi sebenarnya U dia. Tapi dia tebal. Makanya istilah tebal di huruf hijaiyah bukan pengucapan seperti huruf O. Ya. Tapi tebal itu adalah ibarat atau suatu istilah untuk mengungkapkan bahwa ketika mengucap huruf tersebut pangkal lisannya naik ke langit-langit, terangkat ke langit-langit. Jadi kita punya ujung lisan, kemudian tengah lisan, kemudian pangkal lisan. Nah, ketika mengucap huruf tebal, pangkal lisan ini naik ke langit-langit. Enggak nempel ke langit-langit, tapi naik. Seperti so, itu dibaca tebal. Bukan dibaca so, itu O. So. Tapi so. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Kalau ketika dalam keadaan sukun, bar, ya, ya, mana? Wal ardi, ya, wal ardi misalnya. Wal ardi, ya. Wal ardi. Wal ra dibaca tebal. Wal ya. Wal ard, ya. Kemudian ra sukun, Ra sukun sebelumnya dhammah. Sebelumnya dhammah, contohnya apa? Kitabun marqum. Naam. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun marqum. Ini sama. Ya, sama dengan huruf yang ada ra sukun sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya mana? Dhammah, ya. Ya. Murtafi'a, ya. Murtafi'an, ya. Murtafi'an. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Ya, nanti perincian tentang ra sukun, ya. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan praktekkan dalam surah At-Tariq insyaallah taala, ya. Coba kita lihat di mushaf, ya. Teman di studio bisa temanin saya untuk membuka surah At-Tariq, ya. Bisa, akhi? Ya. Kalau yang ra Kalau yang ra yang kasrah, ya, dia tidak dibaca ri tapi dibaca tipis ri, ya. Rizqa, ya. Kalau ra-nya sukun sebelumnya kasrah, fadzakir in nafa'. Fadzakir in. Taib, barakallahu fikum. Bisa dilihat surah At-Tariq sebentar, ya. Kita baca di sini termasuk lumayan, ya, mempraktekkan untuk huruf ra, ya. Sudah, ya? Baik. Bisa dilihat mushafnya surah At-Tariq, teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Di sini ra yang berharakat kasrah, maka dibaca tipis. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Di sini ada ra berharakat fathah, maka dibaca tebal.
Wa ma adra, bukan adraka mat-tariq. Bukan adra. Taib. Untuk ra sukun nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Khusus untuk ra sukun. Wa ma adraka mat-tariq. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Perhatikan di sini huruf ra yang berharokat kasrah ya. Falyanzuril insan, dia dibaca tipis, maka dia ra asal muasalnya adalah tipis memang. Bukan dibaca dengan tebal, bukan ri. Bukan dibaca falyanzuril zuril la. Falyanzuril insan dibaca tipis. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Di sini ada ra sukun, ra berharokat dhammah, yakhruju ru ya. Jadi ra itu disebut dengan tafkhim dalam ilmu tajwid ya. Ru walaupun dia mengarah kepada huruf u. Nah, u itu kan agak mirip mengarah kepada huruf o ya. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Di sini ada ra yang waqaf. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada ra sukun ya. Sukunnya sebenarnya bukan asli, tapi di sini sukun arid atau sukun disebabkan karena waqaf. Kalau kita ngelihat mushafnya, harokatnya adalah bertanwin dhammah ya. Dhammatain, laqadirun. Tapi karena waqaf dan kaidah waqaf sebelumnya kita udah bahas, kaidah waqaf adalah huruf terakhir jadi mati. Laqadir ya. Berarti ra menjadi mati, ra menjadi sukun. Nah, di sini ra sukun sebelumnya berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Laqadir. Bukan dibaca laqadir. Laqadir. Bukan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dibaca tipis. Yauma tubalas sarair. Ini sama ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, di sini dibaca tipis ya. Walaupun sebagian para ulama menyebutnya boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Tapi yang benar adalah dia dibaca tipis. Ya, dibaca tipis. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah kasrah. Kenapa sebagian para ulama mengatakan tebal? Karena huruf sebelumnya adalah huruf isti'la. Tapi yang benar adalah jadi tipis. Wala nasir. Bukan dibaca wala nasir. Ya, bukan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'. Ya, tadi sudah saya sampaikan wal ardi. Ra sukun sebelumnya fathah, dibaca tebal. Wal ar. Ra sukunnya dibaca tebal. Wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida ya, dibaca tebal. Baik, barakallahu fikum teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu pembahasan kaidah tafkhim dan tarkik pada huruf alif, kemudian lam dan ra. Dan masih ada tersisa di huruf ra, terkhususnya ketika dalam keadaan sukun. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, kemudian membacanya. Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadu bil Qur'an. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibili
bi uquliha. Atau kama qala Rasulullah sallam. Ya, senantiasalah membaca Al-Qur'an. Teruslah membaca Al-Qur'an. Ya, demi zat Allah Subhanahu wa taala yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh Al-Qur'an itu mudah lepas. Yang maksudnya apa? Mudah orang meninggalkannya. Meninggalkan membacanya, meninggalkan menghafalnya, meninggalkan murojaahnya. Mudah sekali orang meninggalkan membaca Al-Qur'an. Ya, lebih mudah daripada unta yang terikat. Ya. Dan itu gambaran dari Rasulullah SAW. Maka ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan Al-Qur'anul Karim. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.